Jika hari ini kamu menekan video ini, ada satu hal yang perlu kamu sadari sejak awal. Hidup tidak pernah bekerja secara acak. Tidak ada pertemuan yang benar-benar kebetulan. Termasuk pertemuanmu dengan pembahasan ini. Ada fase dalam hidup manusia yang ketika dilewati, segalanya terasa berubah. Bukan karena dunia yang berubah, tetapi karena batin yang mulai terbangun. Usia 30 dan 40 tahun adalah salah satunya. Di usia ini, hidup terasa lebih sunyi meski dikelilingi banyak orang. Tawa masih ada, aktivitas tetap berjalan, kewajiban tidak berkurang. Namun di dalam dada, ada ruang kosong yang mulai terasa. Banyak orang tidak menyadarinya. Mereka mengira itu hanya lelah biasa. Padahal sesungguhnya, itu adalah panggilan. Allah tidak pernah memanggil hambanya dengan suara keras. Panggilannya datang dalam bentuk kegelisahan yang halus. Datang melalui pertanyaan yang tidak terucap. Datang lewat rasa capek yang tidak bisa dijelaskan. Di usia 30 dan 40, Allah mulai menguji kesiapan manusia. Bukan kesiapan fisik, bukan kesiapan harta, tetapi kesiapan jiwa. Bila kamu perhatikan, di usia ini banyak hal yang dulu terlihat penting, kini terasa biasa saja. Ambisi yang dulu menggebu, kini lebih tenang. Keinginan untuk dipuji mulai berkurang. Dan kebutuhan untuk dimengerti semakin besar. Ini bukan tanda penurunan, ini tanda pergeseran. Allah sedang menggeser fokus hidupmu. Dari luar ke dalam, dari pencapaian ke pemaknaan. Inilah rahasia pertama yang jarang dibahas. Bahwa usia 30 dan 40 bukan masa krisis, melainkan masa seleksi. Allah sedang menyeleksi siapa yang hidup hanya untuk dunia, dan siapa yang siap hidup dengan kesadaran. Di fase ini, Allah mulai menguji melalui sesuatu yang sangat mendasar. Makna hidup. Kamu mulai bertanya, untuk apa semua yang selama ini dikejar? Untuk apa lelah yang tidak pernah selesai? Untuk apa perjuangan yang sering tidak dihargai? Pertanyaan ini bukan dosa. Justru ini tanda bahwa hatimu masih hidup. Orang yang hatinya mati tidak pernah bertanya. Ia hanya berjalan tanpa arah. Sedangkan kamu, mulai berhenti sejenak untuk merenung. Allah menyukai hamba yang merenung. Karena dari renungan, lahir kejujuran. Di usia ini, banyak orang mulai menyadari satu hal yang pahit namun jujur. Bahwa kebahagiaan tidak selalu sejalan dengan pencapaian. Bahwa senyum tidak selalu menandakan ketenangan. Bahwa hidup yang terlihat baik, belum tentu baik-baik saja. Dan di titik inilah, ujian pertama benar-benar bekerja. Ujian makna hidup. Allah ingin melihat, apakah kamu hanya hidup karena target, atau karena nilai. Apakah langkahmu hanya digerakkan oleh tuntutan, atau oleh kesadaran. Jika di usia ini kamu merasa kehilangan arah, jangan panik. Kehilangan arah seringkali adalah tanda bahwa Allah sedang mengajakmu mencari arah yang lebih benar. Allah tidak pernah mengambil sesuatu tanpa menggantinya dengan sesuatu yang lebih dalam. Ketika kegembiraan dunia mulai berkurang, itu karena Allah ingin menghadiahkan ketenangan yang tidak bergantung pada apapun. Namun tidak semua orang siap menerima ujian ini. Sebagian memilih lari, sebagian menenggelamkan diri dalam kesibukan. Sebagian berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Padahal ujian ini tidak bisa dihindari. Ia hanya bisa dilalui. Di usia 30 dan 40, Allah mulai mengurangi kegaduhan hidupmu. Teman yang dulu ramai, perlahan menjauh. Lingkaran yang dulu luas, kini menyempit. Bukan karena kamu tidak pantas, tetapi karena kamu sedang disiapkan. Disiapkan untuk mendengar suara yang selama ini tertutup oleh kebisingan. Suara hatimu sendiri. Disinilah hidup mulai terasa berbeda. Kamu menjadi lebih sensitif, lebih mudah tersentuh, lebih sering diam. Bukan karena lemah, tetapi karena jiwa mulai matang. Allah sedang mematangkan jiwamu, dan pematangan ini tidak pernah nyaman. Ia terasa seperti kehampaan, seperti jarak, seperti kesendirian. Namun sesungguhnya, ini adalah proses pendewasaan. Di usia ini, kamu juga mulai melihat hidup orang lain dengan cara yang berbeda.
Bukan lagi iri, bukan lagi ingin menyaingi, tetapi mulai bertanya, apakah hidupmu sendiri sudah jujur? Ini adalah tanda bahwa ego mulai melemah. Dan ketika ego melemah, ruang untuk Allah semakin luas. Allah menyukai ruang yang lapang, ruang yang tidak penuh dengan kesombongan, ruang yang tidak dipenuhi pembenaran diri. Usia 30 dan 40 adalah saat di mana Allah mulai membersihkan ruang itu. Sedikit demi sedikit, kadang melalui kegagalan kecil, kadang melalui kekecewaan yang tidak terduga, kadang melalui doa yang terasa lama dikabulkan. Semua ini bukan kebetulan, ini rangkaian ujian yang saling terhubung. Ujian makna hidup di bagian awal ini adalah pintu. Setelah pintu ini terbuka, akan ada ujian lain yang lebih dalam. Ujian kesabaran, ujian kesendirian, ujian keikhlasan. Namun semua itu tidak akan bermakna jika kamu belum sampai pada satu kesadaran penting. Bahwa hidup ini bukan tentang seberapa jauh kamu melangkah, tetapi seberapa sadar kamu melangkah. Jika sampai di titik ini hatimu terasa bergetar, jangan ditahan. Getaran itu bukan kelemahan, itu tanda bahwa hatimu sedang disentuh. Dan sentuhan itu adalah undangan. Undangan untuk masuk ke fase hidup yang lebih jujur, lebih tenang, lebih dekat dengan Allah. Banyak orang melewati usia 30 dan 40 tanpa pernah benar-benar hadir. Mereka hidup, tapi tidak menyadari. Mereka beribadah, tapi tidak merasakan. Mereka berdoa, tapi tidak menyelami. Allah tidak menginginkan hamba yang sekadar menjalankan. Allah menginginkan hamba yang menyadari. Dan kesadaran itu sedang diuji sekarang. Bagian ini hanyalah awal dari rangkaian ujian yang tidak terlihat namun sangat menentukan. Apa yang kamu rasakan hari ini akan terhubung dengan apa yang akan kamu hadapi selanjutnya. Jika kamu mampu jujur pada dirimu sendiri di fase ini, kamu akan lebih siap menghadapi fase berikutnya. Fase di mana kesabaran akan diuji tanpa penjelasan. Fase di mana kesendirian menjadi guru. Fase di mana keikhlasan bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Namun sebelum melangkah ke sana, izinkan hatimu benar-benar hadir di sini. Di titik ini, di usia ini, di kesadaran ini. Jika hatimu mengamini bahwa setiap fase hidup adalah ujian kesiapan dari Allah, ucapkan amin. Biarkan amin itu menjadi pengakuan lembut bahwa jiwamu sedang belajar untuk siap. Ketika seseorang berhasil melewati ujian makna hidup, hidup tidak serta-merta menjadi lebih mudah. Justru sebaliknya, Allah mulai membawa hambanya masuk ke ujian yang lebih sunyi, lebih dalam, dan lebih terasa di batin. Di usia 30 dan 40 tahun, banyak orang mulai menyadari satu hal yang tidak pernah benar-benar diajarkan sejak kecil. Bahwa hidup tidak selalu adil menurut ukuran manusia. Bahwa usaha tidak selalu berbanding lurus dengan hasil. Dan bahwa kesabaran tidak selalu segera dibalas dengan kelegaan. Inilah fase ketika Allah menguji kesabaran tanpa penjelasan. Dulu, ketika masih muda, kegagalan sering terasa seperti tantangan. Ada tenaga untuk bangkit, ada semangat untuk mencoba lagi. Namun di usia ini, kegagalan terasa berbeda. Ia lebih berat, lebih senyap, lebih menguras jiwa. Bukan karena kamu lemah, tetapi karena tanggung jawabmu sudah bertambah. Bebanmu sudah lebih banyak, dan harapan orang-orang sudah lebih tinggi. Disinilah Allah melihat, apakah kesabaranmu masih bergantung pada hasil, atau sudah bersandar pada keyakinan. Banyak doa di usia ini terasa menggantung. Dipanjatkan dengan sungguh-sungguh. Disampaikan dengan air mata, namun jawabannya seolah tertahan. Allah tidak sedang diam, Allah sedang menguji kedalaman sabarmu. Kesabaran di usia ini bukan tentang menunggu sesuatu datang, tetapi tentang tetap menjaga hati meski sesuatu belum datang. Allah ingin melihat, apakah kamu tetap lembut ketika lelah, tetap jujur ketika kecewa, tetap rendah hati ketika doa belum dijawab sesuai harapan. Ujian ini seringkali membuat seseorang merasa sendirian, bukan karena tidak ada orang di sekitarnya, tetapi karena tidak ada yang benar-benar memahami apa yang sedang ia rasakan.
Dan disinilah ujian berikutnya menyusul dengan sangat halus. Ujian kesendirian di tengah keramaian. Di usia 30 dan 40, lingkaran hidup mulai mengecil dengan sendirinya. Teman yang dulu sering berbagi cerita, kini sibuk dengan dunianya masing-masing. Obrolan yang dulu panjang, kini singkat dan seperlunya. Bukan karena hubungan memburuk, tetapi karena hidup bergerak ke arah yang berbeda. Kesendirian ini sering disalahartikan sebagai kesepian. Padahal keduanya tidak sama. Kesepian adalah rasa kehilangan, sedangkan kesendirian adalah ruang. Allah sedang menciptakan ruang di dalam hidupmu. Ruang untuk berpikir, ruang untuk merenung, ruang untuk mendengar suara yang selama ini tertutup oleh kebisingan. Tidak semua orang diberi ruang ini, hanya mereka yang sedang disiapkan. Di fase ini, kamu mulai lebih selektif dalam berbagi cerita, lebih berhati-hati dalam membuka hati. Bukan karena kamu tertutup, tetapi karena kamu sedang belajar menjaga. Allah sedang mengajarkan bahwa tidak semua orang perlu tahu isi batinmu, bahwa tidak semua luka perlu diceritakan, bahwa ada proses yang hanya bisa dilalui antara kamu dan Allah. Kesendirian ini sering terasa berat di awal, namun jika diterima dengan lapang, ia akan menjadi guru yang jujur. Dari kesendirian, kamu belajar mengenali dirimu sendiri, belajar memahami batasan, belajar menerima bahwa tidak semua hal harus dipaksakan. Di usia ini pula, Allah mulai menguji keikhlasanmu secara perlahan. Bukan melalui kehilangan besar, tetapi melalui pelepasan kecil yang terus berulang. Mimpi yang dulu terasa begitu dekat, kini terasa menjauh. Rencana yang disusun rapi, berubah arah. Harapan yang ditanam lama, tidak tumbuh seperti yang dibayangkan. Dan Allah bertanya dengan caranya sendiri. Masihkah kamu mampu ikhlas ketika hidup tidak berjalan sesuai skenario? Keikhlasan di usia ini bukan tentang menyerah, tetapi tentang menerima kenyataan tanpa membenci takdir. Banyak orang mengira ikhlas adalah ketika tidak merasakan apa-apa. Padahal ikhlas adalah ketika tetap merasakan sakit, namun tidak menyimpan dendam kepada keadaan. Allah tidak melatih keikhlasan pada mereka yang hidupnya selalu mudah. Allah melatih keikhlasan pada mereka yang hatinya cukup kuat untuk menerima. Di usia 30 dan 40, kamu mulai memahami bahwa tidak semua hal harus dimiliki. Tidak semua kesempatan harus dikejar. Tidak semua pertempuran harus dimenangkan. Ini bukan tanda kalah, ini tanda bijak. Allah sedang memindahkan fokus hidupmu dari memiliki ke menjadi, dari membuktikan ke merasakan, dari mengejar ke menjaga. Semua ujian ini saling terhubung. Kesabaran tanpa penjelasan, kesendirian yang memurnikan, keikhlasan yang menenangkan. Jika kamu merasa hidupmu menjadi lebih sunyi di usia ini, jangan takut. Kesunyian ini bukan kehampaan. Ini ruang suci, ruang di mana Allah ingin lebih dekat, ruang di mana doa menjadi lebih jujur, ruang di mana air mata tidak perlu disembunyikan. Di titik ini, banyak orang mulai merasakan perubahan dalam ibadahnya. Salat tidak lagi sekadar rutinitas, doa tidak lagi sekadar rangkaian kata, zikir tidak lagi sekadar kebiasaan. Ada rasa, ada getar, ada kebutuhan. Itu tanda bahwa Allah sedang menarikmu lebih dekat, bukan dengan paksaan, tetapi dengan kesadaran. Namun ujian belum selesai. Semua yang kamu lalui di bagian ini sedang mempersiapkanmu untuk ujian terakhir. Ujian yang paling menentukan arah hidup selanjutnya. Ujian, kedekatan sejati dengan Allah. Bukan kedekatan karena terdesak, bukan karena takut kehilangan, tetapi karena sadar bahwa hanya kepada Allah hati benar-benar pulang. Bagian berikutnya akan membawa kita ke titik itu. Titik di mana hidup tidak lagi ditanya, tetapi diserahkan. Titik di mana lelah tidak lagi dilawan, tetapi dititipkan. Titik di mana iman tidak lagi dicari, tetapi dirasakan. Jika sampai di sini hatimu masih bertahan, masih membaca, masih menyelami, itu tanda bahwa jiwamu sedang dibimbing. Dan jika kamu mengamini bahwa setiap ujian ini adalah bentuk kasih sayang Allah yang tersembunyi, ucapkan amin.
Ada satu titik dalam hidup manusia yang tidak bisa dihindari. Titik ketika semua ujian sebelumnya seperti berhenti sekaligus, lalu menyatu menjadi satu pertanyaan besar. Untuk apa semua ini dijalani? Di usia 30 dan 40 tahun, setelah makna hidup dipertanyakan, setelah kesabaran diuji tanpa penjelasan, setelah kesendirian mengajarkan kejujuran, dan setelah keikhlasan dipelajari melalui pelepasan, Allah membawa hambanya ke ujian terakhir. Ujian yang paling sunyi, ujian yang paling jujur, ujian kedekatan. Banyak orang mengira kedekatan dengan Allah hanya diuji ketika hidup sulit. Padahal justru kedekatan sejati diuji ketika hidup terasa stabil namun hati tetap gelisah. Di fase ini, kamu mungkin tidak sedang kekurangan apapun secara kasat mata. Kebutuhan tercukupi, hidup berjalan, orang lain melihatmu baik-baik saja. Namun di dalam batin, ada rasa yang tidak bisa dijelaskan. Seperti rindu tanpa objek, seperti lelah tanpa sebab, seperti ingin pulang, tapi tidak tahu kemana. Inilah saat Allah mengetuk dengan sangat lembut. Bukan lewat masalah besar, bukan lewat ketakutan, tetapi lewat kesadaran. Kesadaran bahwa tidak ada satupun di dunia ini yang benar-benar bisa menjadi sandaran hati. Kesadaran bahwa semua yang dimiliki bisa pergi kapan saja. Kesadaran bahwa satu-satunya yang tetap adalah Allah. Ujian kedekatan ini tidak datang dengan suara. Ia datang dalam keheningan. Kamu mulai merasa bahwa ibadah tidak lagi sama. Bukan karena semakin rajin atau semakin jarang, tetapi karena hatimu lebih hadir. Salat tidak lagi sekadar gerakan. Ada jeda yang terasa panjang di setiap sujud. Doa tidak lagi berisik. Ia menjadi lirih, jujur, dan tanpa tuntutan. Di usia ini, banyak orang mulai berdoa tanpa daftar panjang. Tidak lagi menuntut, tidak lagi memaksa. Doa berubah menjadi percakapan, bukan permintaan, melainkan penyerahan. Allah sedang menguji satu hal yang sangat penting. Apakah kamu mendekat kepadanya karena ingin sesuatu, atau karena menyadari bahwa kamu membutuhkannya? Ini perbedaan yang sangat halus, namun sangat menentukan. Mereka yang mendekat karena ingin sesuatu akan goyah ketika doanya tidak segera dikabulkan. Namun mereka yang mendekat karena sadar, akan tetap tenang meski jawaban belum datang. Di usia 30 dan 40, Allah ingin melihat kualitas iman, bukan kuantitas aktivitas. Banyak orang rajin, tapi tidak tenang. Banyak yang sibuk ibadah, tapi hatinya penuh kegelisahan. Karena kedekatan yang sejati bukan diukur dari seberapa sering menyebut nama Allah, tetapi seberapa dalam hatimu bersandar kepadanya. Ujian ini seringkali datang bersamaan dengan perubahan besar dalam cara pandang hidup. Kamu mulai tidak tertarik pada hal-hal yang dulu membuatmu bersemangat. Bukan karena kehilangan gairah hidup, tetapi karena jiwamu sedang bergeser. Kamu mulai memilih ketenangan daripada pengakuan, kejujuran daripada pencitraan, kesederhanaan daripada pembuktian. Ini bukan kemunduran, ini kematangan. Allah sedang memurnikan niatmu, membersihkan sisa-sisa ego yang dulu melekat, mengikis kebutuhan untuk diakui, menguatkan keberanian untuk menjadi diri sendiri di hadapannya. Di fase ini pula, kamu mulai lebih mudah menerima takdir. Bukan karena pasrah tanpa usaha, tetapi karena sadar bahwa tidak semua hal perlu dilawan. Ada hal-hal yang memang harus dilepaskan agar hati bisa lapang. Ada jalan yang memang harus ditutup agar arah baru bisa terbuka. Allah tidak pernah mengambil sesuatu tanpa tujuan. Namun tujuan itu sering baru terlihat ketika hati sudah tenang. Di usia ini, kamu mulai menyadari bahwa hidup tidak harus selalu dimenangkan. Tidak semua konflik harus dimenangkan. Tidak semua pendapat harus dibela. Kadang, diam adalah bentuk kebijaksanaan. Kadang, mengalah adalah bentuk kekuatan. Allah sedang mengajarkan bahwa kedekatan dengannya seringkali ditandai dengan ketenangan dalam menghadapi dunia. Bukan berarti hidup tanpa masalah, tetapi masalah tidak lagi menguasai hati. Di titik ini, kamu mungkin mulai merasakan satu perubahan yang sangat halus namun nyata. Kamu tidak lagi terlalu takut kehilangan.
Bukan karena tidak peduli, tetapi karena percaya. Percaya bahwa apa yang ditetapkan Allah selalu mengandung kebaikan, meski tidak selalu bisa dipahami sekarang. Inilah tanda bahwa ujian kedekatan sedang bekerja. Ketika rasa takut perlahan digantikan oleh tawakal. Ketika kekhawatiran berganti dengan doa yang tenang. Ketika rencana pribadi mulai diselaraskan dengan kehendak Allah. Banyak orang melewati usia 30 dan 40 tanpa pernah sampai ke titik ini. Mereka sibuk memperbaiki hidup dari luar, tapi tidak pernah menyentuh batin. Mereka mengejar stabilitas dunia, tapi kehilangan ketenangan jiwa. Namun jika kamu sampai pada fase ini, meski perlahan, meski terlatih, itu adalah anugerah besar. Allah tidak memberikan kesadaran ini kepada semua orang. Hanya kepada mereka yang siap. Siap untuk jujur pada diri sendiri. Siap untuk menerima bahwa hidup bukan tentang mengendalikan segalanya. Siap untuk bersandar sepenuhnya. Di usia ini, iman tidak lagi terasa seperti kewajiban. Ia menjadi kebutuhan, seperti napas, seperti rumah. Kamu mungkin tidak selalu kuat, tidak selalu yakin, tidak selalu tenang. Namun kini kamu tahu kemana harus kembali ketika semuanya terasa berat. Itulah makna kedekatan. Bukan hidup tanpa jatuh, tetapi tahu kepada siapa harus bersandar ketika jatuh. Semua ujian di usia 30 dan 40 ini bukan untuk melemahkanmu. Bukan untuk membuatmu merasa tertinggal. Bukan untuk menghukummu. Ini adalah proses pematangan, agar kamu tidak hanya menjadi dewasa secara usia, tetapi juga dewasa secara jiwa. Allah sedang menyiapkanmu, bukan untuk hidup yang lebih mudah, tetapi untuk hidup yang lebih bermakna. Jika sampai di titik ini hatimu terasa lebih tenang meski tidak semua masalah selesai, itu tanda bahwa ujian ini sedang berhasil. Jika kamu mulai lebih menerima, lebih berserah, dan lebih jujur dalam berdoa, itu tanda bahwa kamu sedang dipeluk oleh kasih sayang Allah. Dan jika di dalam hati kamu mengamini bahwa semua fase ini adalah bentuk cinta Allah yang bekerja dengan cara yang sunyi, ucapkan amin. Biarkan amin itu menjadi penutup yang lembut dari perjalanan panjang ini, dan menjadi awal dari kedekatan yang lebih dalam dengan Allah.